Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini melalui versi audio. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini, Senin 14 Juni 2021 dengan judul Teladan Hidup. Pembacaan kita terambil dari surat Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, bahwa orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seorang ibu membawa anaknya mendatangi seorang yang dianggap sebagai orang bijaksana di kota itu. Ibu ini bercerita bahwa anaknya suka sekali makan permen. Untuk itu dia minta bantuan bapak tersebut supaya menasihati anaknya agar menghentikan kebiasaannya yang buruk itu. Tunggulah 2 minggu lagi, datanglah ke sini lagi sambil membawa anak ibu, pinta orang bijaksana itu. Ibu ini heran, mengapa harus menunggu 2 minggu? Bukankah bisa saja langsung memberi nasihat saat itu juga? Meski heran, ibu itu menurut saja. 2 minggu kemudian, ibu dan anaknya datang. Bapak yang bijaksana itu langsung menasihati anak itu. Sang ibu mengucapkan terima kasih. Sebelum pamit, ibu itu masih penasaran, sehingga ia bertanya mengapa dia harus menunggu 2 minggu. Jawab orang bijak itu, selama 2 minggu ini, saya berusaha menghilangkan kebiasaan buruk saya. Soalnya, saya juga gemar makan permen, katanya dengan tenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teladan artinya sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, baik melalui perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Kehidupan orang percaya di tengah dunia ini adalah untuk menjadi terang dan garam. Menjadi terang dan garam itu berarti menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup. Itulah mengapa Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Filipi agar mereka mengikuti teladannya. Hati Paulus sangat sedih karena banyak orang yang hidupnya justru menjadi seteru Kristus, meremehkan pengorbanannya dan lebih memilih hidup menurut hawa nafsu dengan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Apa yang kita teladani dari kehidupan Rasul Paulus? Kehidupan Paulus sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus sehingga ia benar-benar mengerti bahwa keberadaan hidupnya untuk Tuhan. Setelah ia bertobat, Rasul Paulus tidak memikirkan dirinya sendiri. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana ia bisa memuliakan nama Kristus, baik melalui kehidupan maupun kematiannya. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini sangat bertolak belakang dengan keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman modern ini, di mana banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya justru menjadi batu sandungan, memuaskan keinginan daging, dan lebih memilih sama dan serupa dengan dunia ini. Padahal seharusnya kehidupan kita berbeda dan tidak serupa dengan orang-orang dunia. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup Paulus hanya tertuju kepada Tuhan karena ia sangat mengasihinya dan mau melakukan apa saja
untuk menyenangkan hatinya. Ada kesatuan antara perkataan dengan perbuatan. Tidak hanya fasih membicarakan firman, namun ia juga mempraktekkan dan menghidupi apa yang ia katakan, supaya kehidupannya menjadi teladan hidup bagi banyak orang. Bagaimana dengan saudara dan saya? Amin.